you. What's happening? Driven. Give me. Go with her, please. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan melanjutin lagi serial Game of Thrones Season 6 episode 1 dan 2. Di season sebelumnya telah terjadi pemberontakan di Castle Black. Jon Snow tewas ditikam oleh pasukan Night Watch. Dan di King's Landing, Cersei akhirnya mengakui perbuatannya. Dan ia akhirnya terbebas dari penjara. Sementara Sansa dan Theon berhasil kabur dari Winterfell, yang dimana Ramsay berhasil mengalahkan pasukan Stannis. Arya yang berada di Braavos, ia juga berhasil membunuh Ser Meryn. Namun Arya mendapat hukuman dari Many-Faced God dan penglihatannya telah hilang. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jon Snow yang tergeletak tak bernyawa. Ghost terus saja melolong karena mengetahui Jon Snow tewas. Ser Davos yang sedang berada di ruangannya lalu keluar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Ser Davos lalu menemukan Jon Snow telah tewas dan tak lama kemudian datanglah para Night Watch yang setia kepada Jon. Ser Davos lalu memerintahkan untuk membawa jasad Jon ke dalam. Ed mengatakan bahwa ini pasti ulah dari Elysar. Ser Davos lalu menanyakan berapa banyak Night Watch yang bisa kita percaya. Ed mengatakan bahwa di ruangan ini saja yang hanya tersisa. Tak lama kemudian datanglah Melisandre. Melisandre mengatakan bahwa ia melihat di dalam api bahwa Jon Snow bertarung di Winterfell. Namun Ser Davos mengatakan Jon Snow telah tiada. Ed merencanakan untuk membalas dendam. Namun Ser Davos mencegahnya bahwa kita kalah jumlah. Ia lalu menyarankan untuk meminta bantuan para Wildling yang telah diselamatkan Jon. Ed lalu pergi untuk memberikan kabar kepada para Wildling. Sementara itu, Elysar mengumpulkan Night Watch dan mengatakan bahwa Jon Snow telah tewas. Dan ia mengaku telah membunuhnya. Ia mengatakan apabila Jon Snow terus memimpin, ia akan menghancurkan Night Watch dan kita semua akan tewas. Elysar meyakinkan para Night Watch bahwa tindakannya adalah benar. Scene lalu berpindah ke Winterfell. Ramsay yang telah kembali dari perangnya, ia menemukan bahwa Myranda telah tewas. Ia lalu berbicara kepada mayat Myranda bahwa ia akan membalas 1000 kali lipat. Ia lalu memerintahkan untuk memberikan jasad Myranda untuk menjadi makanan anjing. Roose Bolton lalu memberikan selamat atas kemenangan Ramsay. Namun ia mengingatkan Ramsay bahwa ia kehilangan Sansa. Dan apabila ia tidak menemukannya, ia tidak akan menjadi pewaris utara. Dan Roose Bolton mengancam bahwa mungkin ia akan menurunkan warisannya kepada anaknya yang dikandung oleh Walda. Scene lalu memperlihatkan Theon dan Sansa. Dalam pelariannya, mereka dikejar oleh pasukan Bolton yang juga membawa anjing pelacak bersamanya. Mereka lalu terjepit di sungai dan terpaksa mereka pun harus melewati sungai itu agar tidak tertangkap oleh pasukan Bolton. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di bawah pohon yang tumbang. Tak lama kemudian, pasukan Bolton berhasil menyusul mereka. Theon mengatakan kepada Sansa untuk pergi ke Castle Black. Theon lalu menemui pasukan tersebut. Ia mengatakan bahwa Sansa telah tewas. Namun, para anjing akhirnya menemukan Sansa yang bersembunyi. Sansa lalu ditangkap, dan tiba-tiba Brienne dan Podrick pun datang untuk menyelamatkan Sansa. Mereka pun terus bertarung walaupun mereka kalah jumlah. Namun akhirnya Brienne dan Podrick berhasil mengalahkan pasukan Bolton.
Brian lalu menawarkan kembali sumpah untuk melindunginya, dan Sansa akhirnya menerima sumpah dari Brian untuk menjaganya. Kembali ke King's Landing, akhirnya kapal yang ditumpangi oleh Jaime berhasil mendarat. Cersei lalu pergi menuju dermaga. Ia mengira bahwa putrinya sudah tiba. Namun, ia melihat kapal tersebut membawa peti yang membawa jasad anaknya. Scene pun memperlihatkan Cersei sangat sedih atas kematian dari anaknya. Ia harus kembali kehilangan setelah anaknya yang pertama tewas. Jaime lalu menenangkannya, namun Cersei mengatakan bahwa kematian anaknya telah diramalkan oleh penyihir dahulu ketika ia kecil. Scene lalu memperlihatkan Margaery yang berada di penjara. Ia menanyakan bagaimana kondisi dari saudaranya. Namun Septa Unella tidak menjawabnya, dan ia terus memaksa Margaery untuk mengakui dosanya. Tak lama kemudian datanglah High Septon. Ia datang untuk menyampaikan bahwa Tommen merindukannya. Dan ia mendesak Margaery untuk segera mengakui perbuatannya. Namun Margaery mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Kembali ke Dorne, Ellaria sedang berjalan mewapah Dorren menuju singgasananya, sambil menceritakan dirinya sangat berbeda dengan Pangeran Oberyn. Tak lama kemudian, datanglah seorang maester membawakan surat dari King's Landing. Surat tersebut berisikan kabar tentang kematian dari Myrcella. Lalu tiba-tiba Tien menusuk pengawalnya, dan Ellaria lalu menusuk Dorren. Ia mengatakan bahwa Dorren adalah orang yang lemah, dan rakyatnya tidak menyukai seorang pemimpin yang lemah, dan tidak bertindak apa-apa. Di saat sekaratnya, Dorren lalu menanyakan anaknya Tristan. Sementara itu, Tristan yang baru saja sampai di King's Landing, ternyata di kapalnya Obara dan Nymeria menyusup dan mendatangi Tristan. Mereka berencana untuk membunuh Tristan. Tristan pun mencoba melawan, namun Obara menusuknya dari belakang dan akhirnya ia pun tewas. Scene lalu memperlihatkan Tyrion dan Lord Varys menyamar sebagai rakyat biasa untuk mencari tahu cara mendamaikan kota Meereen. Kota Meereen seperti kota mati setelah terjadinya pemberontakan di gelanggang pertempuran. Tiba-tiba mereka melihat orang-orang berlarian ketakutan. Tyrion dan Lord Varys pun memeriksa apa yang terjadi. Mereka lalu melihat kapal-kapal di kota Meereen terbakar habis. Scene lalu memperlihatkan Ser Jorah dan Daario yang menjalankan misinya untuk mencari Daenerys. Dalam perjalanan, Ser Jorah melihat lukanya semakin parah. Mereka lalu menemukan jejak bahwa telah ada pasukan yang datang. Ser Jorah lalu turun dari kudanya dan memeriksa apa yang telah terjadi. Dan mereka mengetahui bahwa daerah tersebut dikuasai oleh Dothraki. Ser Jorah lalu menemukan cincin Daenerys yang dijatuhkannya. Dan mereka mengetahui bahwa Daenerys ditawan oleh pasukan Dothraki. Sementara itu, Daenerys yang ditawan oleh para Dothraki, ia diikat dan disuruh berjalan mengikuti pasukan tersebut. Rakyat Dothraki pun akhirnya beristirahat di sebuah tempat. Daenerys lalu dibawa untuk menemui Khal Moro, seorang Khal yang berkuasa pada saat itu. Para istri Khal Moro mengatakan bahwa Daenerys adalah seorang penyihir. Lebih baik ia memenggal kepalanya. Daenerys lalu mengatakan bahwa ia adalah seorang Khaleesi, istri dari Khal Drogo. Awalnya para Dothraki tidak mempercayainya. Namun Daenerys mengatakan bahwa ia mengetahui bagaimana Drogo tewas dan ia sendiri yang menguburkannya. Khal Moro lalu meminta maaf dan melepaskan ikatan Daenerys. Daenerys lalu menawarkan apabila ia dibawa kembali ke Meereen, ia akan memberikan kepadanya 1000 kuda. Namun Khal Moro mengatakan ia akan membawa Daenerys ke Vaes Dothrak untuk berkumpul bersama para janda-janda Khal yang telah tewas. Dan hal tersebut sudah menjadi adat Dothraki. Scene lalu memperlihatkan area yang penglihatannya telah hilang. Ia terlihat mengemis di pinggir jalan di Braavos. Ia hanya bisa terdiam dan mendengarkan orang lain berbicara. Tak lama kemudian datanglah Wife yang membawa tongkat. Wife lalu mengajak Arya untuk bertarung, walaupun kondisi Arya tidak bisa melihat. Wife terus saja memukuli Arya, dan tak lama kemudian ia pun pergi. Kembali ke Castle Black, Elysar lalu mendatangi kamar Jon untuk bernegosiasi. Elysar mengatakan bahwa mereka akan diampuni apabila mereka menyerah saat malam tiba. Dan ia juga akan melepaskan Ser Davos dan memberikannya kuda untuk pergi dari Castle Black. Elysar mengatakan segeralah menyerah atau ini semua akan berakhir dengan darah. Ser Davos lalu mendiskusikannya kepada para Night Watch yang lain.
Kita lebih baik di dalam dan mengulur waktu sampai Ed datang kembali membawa pasukan Wildling. Ser Davos lalu memiliki sebuah rencana. Mungkin Melisandre bisa membantunya kali ini. Scene pun memperlihatkan Melisandre yang berdiam diri di kamarnya. Lalu Melisandre mendatangi sebuah cermin. Ia melepaskan bajunya dan melepaskan kalung yang dipakainya. Tak lama kemudian, ia pun berubah menjadi sosok nenek tua yang sudah berumur berabad-abad. Dan ia pun terlihat naik ke tempat tidur. Scene selanjutnya memperlihatkan Bran yang sedang belajar menjadi Three-Eyed Raven. Bran dibawa oleh The Raven melihat kembali ke masa lalu, ketika ayahnya dan Benjen sewaktu kecil yang sedang berlatih pedang di Winterfell. Tak lama kemudian, Lyanna bibi Bran datang menunggangi kuda. Bran lalu turun dan menghampiri mereka. Bran juga melihat Hodor sewaktu ia kecil, dan Hodor namanya yang asli adalah Willis. Raven lalu membawanya kembali. Raven mengatakan apabila terlalu lama, Bran akan tenggelam. Bran lalu menceritakan kepada Hodor bahwa ia melihatnya sewaktu kecil, dan Bran lalu menanyakan di manakah Mira. Bran lalu menghampiri Mira yang sedang duduk di luar gua. Bran mengatakan bahwa tidak aman duduk di luar, karena peperangan akan terjadi sebentar lagi. Mira pun kesal dan mengatakan kepada Bran, "Kita tidak bisa menghentikan peperangan apabila kita terus berada di dalam gua." Tak lama kemudian, Liv lalu mengatakan kepada Mira bahwa Bran tidak akan selamanya berada di gua, dan ia sangat membutuhkan keberadaan Mira. Kembali ke Castle Black, malam pun telah tiba. Elysir kembali mendatangi kamar Jon Snow dan mengatakan untuk segera membukakan pintu. Ser Davos tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Akhirnya Elysir pun mendobrak pintu tersebut. Namun tiba-tiba ada suara yang datang dari luar Castle Black, dan ternyata para Wildling akhirnya sampai dan menyerang Nightwatch. Namun akhirnya para Nightwatch tidak ada yang berani melawan, dan mereka pun akhirnya menyerah. Ed lalu memerintahkan untuk mengurung Elysir dan para pemberontak lainnya. Tormund lalu mendatangi Jon. Ia melihat luka tusukannya begitu banyak, dan ia mengatakan bahwa ia akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar mayat Jon. Scene lalu memperlihatkan rakyat King's Landing sedang membicarakan Cersei yang telah melakukan penebusan dosa. Seorang rakyat tersebut mengatakan bahwa Cersei benar mempunyai hubungan dengan Jaime saudaranya. Tak lama kemudian, seseorang tersebut pun didatangi oleh The Mountain, dan akhirnya ia pun tewas. Cersei yang berada di kamarnya terlihat ia sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara pemakaman putrinya Myrcella. Tak lama kemudian, The Mountain pun mendatangi Cersei. Mereka pun akhirnya pergi. Namun saat mereka keluar, pasukan Lannister sudah berjaga-jaga untuk menghalangi Cersei. Pasukan tersebut mengatakan Tommen putranya tidak mengizinkan Cersei untuk datang ke pemakaman putrinya, dan ia harus tetap berada di Red Keep. Sementara itu di Shape of Baelor terlihat hanya Jaime dan Tommen yang menghadiri prosesi pemakaman Myrcella. Jaime lalu menanyakan kepada Tommen mengapa ia melarang ibunya untuk datang. Tommen lalu mengatakan bahwa ia merasa bersalah atas ditangkapnya Margaery dan ibunya. Ia sebagai raja tidak bisa melakukan apa-apa bagi keluarganya. Jaime lalu menyarankan Tommen untuk menemui ibunya dan minta maaf kepadanya. Tak lama kemudian datanglah High Septon. Tommen mengatakan bahwa ia ingin menemui istrinya Margaery. Namun High Septon mengatakan bahwa Margaery belum bisa keluar karena ia belum mengakui perbuatannya. Jaime pun lalu menyuruh Tommen untuk segera pergi. Jaime lalu mengatakan bahwa High Septon telah memenjarakan dan membuat malu Cersei, dan lalu menanyakan apakah hukuman yang pantas bagi dirinya atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jaime lalu mengancam High Septon untuk membunuhnya di tempat tersebut. High Septon lalu mengatakan bahwa ia tidak takut mati dan ia pantas mendapatkannya. Tak lama kemudian anggota Sparrow bermunculan. High Septon mengatakan bahwa kita memang bukan siapa-siapa, namun kita bisa meruntuhkan sebuah kerajaan. Scene lalu memperlihatkan Cersei yang hanya bisa melihat Shape of Baelor dari kejauhan. Tak lama kemudian datanglah Tommen. Ia datang dan meminta maaf kepada Cersei karena selama ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menahan Cersei karena takut kehilangannya lagi. Scene pun berpindah ke Meereen. Tyrion dan yang lainnya membahas tentang siapa pelaku yang membakar armada kapal Daenerys. Lord Varys juga mengatakan bahwa kota-kota yang telah dilewati oleh Daenerys kembali mengalami perbudakan.
Tyrion lalu menanyakan dua naga Daenerys. Missandei mengatakan bahwa naga-naga tersebut belum makan setelah kepergian Daenerys. Tyrion lalu mengatakan bahwa naga tidak akan menjadi jinak jika mereka dikurung. Ia lalu berencana untuk mendatangi naga-naga tersebut. Tyrion dan Lord Varys pun mendatangi kandang naga Daenerys. Lord Varys hanya berani sampai di pintu ruangan. Tyrion pun lalu mendekati naga-naga tersebut, berharap naga-naga tersebut mengenalinya sebagai kawan ibunya. Don't eat the help. The lost dragon had died a century ago. Tyrion datang untuk melepaskan rantai yang mengekang para naga. Tak lama kemudian, Tyrion dan Varys pun pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di Braavos, Wife kembali mendatangi Arya. Wife terus mengajak Arya bertarung. Arya yang dalam keadaan buta tidak mudah menyerah. Ia terus saja melawan. Sampai Jaqen pun datang dan mengajaknya kembali. Kembali ke Winterfell, kabar bahwa pasukan yang mengejar Sansa tewas dan Sansa berhasil kabur. Ramsay mengatakan bahwa Sansa kemungkinan lari menuju Castle Black. Ia juga mengusulkan untuk segera menyerang Castle Black karena para Nightwatch hanyalah sekumpulan petani dan pencuri. Lord Bolton tidak menyetujui rencana itu karena bisa membuat semua rakyat utara menuntut balas atas perbuatannya. Tak lama kemudian datanglah Maester menyampaikan kabar kepada Lord Bolton bahwa istrinya telah melahirkan seorang putra. Ramsay yang mendengar kabar tersebut lalu memberikan selamat kepada ayahnya. Tak lama kemudian ia pun menusuk Lord Bolton dan akhirnya ia pun tewas. Ramsay lalu mengatakan kepada Maester untuk menyebarkan kabar kepada seluruh utara bahwa Lord Bolton telah tewas karena diracuni musuhnya. Dan ia menyuruh untuk memanggil Walda dan anaknya. Walda yang baru saja melahirkan putranya, ia lalu menemui Ramsay. Ramsay lalu meminta untuk menggendong putranya. Ramsay lalu mengajak Walda untuk mengikutinya menemui Roose Bolton. Namun Ramsay membawa Walda ke tempat para anjing berada. Ramsay lalu membukakan pintu-pintu anjingnya satu persatu. Walda terus menanyakan di mana Lord Bolton berada. Walda lalu menyadari bahwa suaminya telah tewas. Ia memohon kepada Ramsay untuk melepaskannya, namun Walda akhirnya tewas oleh para anjing-anjing Ramsay. Kembali kepada kisah Sansa, mereka yang dalam perjalanannya menuju Castle Black terlihat sedang beristirahat. Brienne menceritakan bahwa Arya masih hidup karena ia pernah bertemu dengannya. Sansa menyesali perbuatannya, bahwa dulu semestinya ia mengikuti Brienne dari awal. Sansa lalu menemui Theon. Ia mengatakan bahwa kita harus pergi bersama-sama menuju Castle Black. Namun Theon menolak untuk pergi bersamanya. Ia mengatakan bahwa Jon Snow pasti membunuhnya. Sansa mengatakan bahwa ia akan menceritakan kepada Jon Snow kejadian yang sebenarnya terjadi. Namun tetap Theon bersikeras untuk pergi. Ia mengatakan bahwa ia akan kembali pulang menuju Iron Island. Sementara itu di Iron Island, Yara sedang berdebat dengan ayahnya karena terus saja kehilangan kastil-kastil yang berhasil mereka rebut. Yara mengatakan bahwa kita memang hebat di lautan, namun di daratan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Balon pun tersinggung dengan perkataan Yara. Ia mengatakan kepadanya untuk diam dan tetap mematuhinya, atau ia akan mengganti hak waris tahtanya. Balon pun pergi dari tempat tersebut. Saat ia melewati jembatan gantung, ia bertemu dengan seseorang. Di episode ini kita akan diperkenalkan dengan karakter yang baru muncul. Ia adalah Euron Greyjoy, adik dari Balon Greyjoy. Di scene tersebut, Balon kembali mendatangi Iron Island. Ia datang untuk mengambil tahta Iron Island. Euron pun lalu mendorong Balon Greyjoy jatuh sehingga menewaskannya. Keesokan paginya, prosesi pemakaman pun dilakukan di Iron Island. Yara mengatakan bahwa kini dialah yang harus meneruskan tahta. Namun Euron Greyjoy, pamannya, mengatakan bahwa bukanlah dirinya penerus yang sah, dan Iron Island selama ini tidak pernah dipimpin oleh seorang wanita. Kembali ke Castle Black, Ser Davos mendatangi Melisandre. Ser Davos menanyakan kepada Melisandre apakah sihirnya bisa membangkitkan seseorang dari kematian. Melisandre mengatakan bahwa ia pernah melihat seseorang dibangkitkan, namun ia tidak bisa melakukannya. Ia juga mengatakan bahwa semua yang dilihatnya di dalam api adalah kebohongan, dan Lord of Light tidak pernah berbicara dengannya.
Ser Davos selalu meyakinkan Melisandre untuk mencobanya, dan ia percaya apa yang selama ini ia lihat adalah keajaiban. Melisandre pun membersihkan luka Jon Snow dan memulai ritual untuk membangkitkan kembali Jon Snow dari kematiannya. Namun ritual yang dijalankan gagal dan tak membuat Jon Snow bangkit. Semua orang pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Namun tak lama kemudian setelah semua orang pergi, Jon Snow pun kembali hidup. Berakhir sudah episode 1 dan 2 season ke-6 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.